Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Rahmadanti dari mata kuliah Proyek Perancangan Jaringan dan Keamanan Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan beberapa jawaban dari soal yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Suhendi. Untuk pertanyaan pertama, apakah perbedaan antara makalah proyek pertama dengan makalah proyek kedua? Yang pasti untuk di proyek pertama dan proyek kedua itu sangat berbeda. Di mana pada proyek pertama kami melakukan dan membuat sebuah proyek perancangan sistem jaringan pada jaringan komputer pada sekolah dasar XYZ. Sedangkan pada proyek 2, kami melakukan proteksi dan teknik keamanan sistem informasi pada proyek yang pertama. Nah, apa saja perbedaan dari kedua proyek ini? Yang pertama yaitu pada proyek pertama kita dilatih untuk memahami bagaimana tahap-tahap dalam proyek implementasi IT dalam perancangan jaringan, serta bagaimana cara merancang jaringan secara logikal dan fisikal. Sedangkan untuk proyek kedua, kami diberikan arahan untuk memahami konsep dasar keamanan informasi sebagai keamanan komputer, sebagai payung keamanan komputer, dan bagaimana virus-virus ini dapat mengancam keamanan komputer pada klien kami. Lalu untuk skema pada proyek 2 yaitu pertama ada pendahuluan, lalu praktek manajemen keamanan, setelah itu akses kontrol, lalu keamanan fisik, serta keamanan jaringan. Yang terakhir yaitu pemulihan bencana dan kelangsungan bisnis. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja kekurangan pada proyek yang dibuat? Menurut saya ada beberapa kekurangan dari proyek yang sudah saya dan tim saya buat. Yang pertama yaitu kurangnya informasi log activity pada sistem jaringan dari user terkait proyek yang akan dibuat nantinya. Lalu tidak ada topologi sebelum dan sesudah proyek jaringan tersebut dibuat. Terakhir, penjelasan mengenai apa saja sih yang akan dikerjakan pada proyek tersebut mungkin ada beberapa yang kurang atau kurang lengkap. Untuk yang terakhir yaitu manfaat apa saja yang didapat pada perkuliahan ini. Yang pertama itu menurut saya pribadi saya dapat memahami dasar-dasar serta tahapan manajemen proyek jaringan. Saya juga tahu cara mengidentifikasi kebutuhan user serta kebutuhan jaringannya serta tujuannya untuk apa. Yang ketiga, saya juga dapat paham bagaimana melakukan perancangan jaringan secara logikal maupun fisikal. Lalu yang keempat, saya juga cukup paham dengan dasar-dasar keamanan jaringan setelah saya mengikuti perkuliahan ini. Yang terakhir, saya dapat mengetahui bagaimana ancaman keamanan jaringan yang akan dihadapi nantinya pada saat di lapangan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.